أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الضالين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السند العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد عين النعيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية بيعكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعمل ناور يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Melanjutkan kajian kita kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 9. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa asyarana fi zumratihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mawaqib min hayati sahabah. Sebelum kita masuk kepada pokok-pokok mafatih rezeki wa asbabil ghina, pintu-pintu rezeki dan sebab-sebab kekayaan diri, kita mengenal kehidupan para sahabat. Artinya para sahabat Nabi mengenal kita bahwasanya mereka para sahabat pun juga ada usaha di dalam kehidupan mereka. Semain ashabar rasul hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya salawatullahi alaihi. Bahwasanya segala sahabat Rasulullah mereka itu adalah paling afdal penduduk bumi sesudah para nabi-nabi. Jadi kita wajib meyakini semua sahabat Nabi itu paling afdal penduduk di bumi ini sesudah nabi-nabi. Jadi nabi-nabi paling afdal penduduk di bumi ini sesudah nabi-nabi. Jadi nabi-nabi kemudian para sahabat. Karena sahabat itu paling afdal, kita kada boleh membeda-bedakan sahabat, kada boleh merendahkan sahabat. Sahabat Nabi, sahabat itu adanya orang yang beriman bertemu Nabi langsung, itu disebut dengan sahabat. Siratuhum afdalus siyar. Cerita kehidupan mereka itu seabdal-abdal kehidupan. Wa asyrafuha, dan paling mulia. Wa maqamuhum arba'ul maqamat, dan maqam para sahabat itu paling tinggi maqam. Wa alaha, dan paling tingginya haitsu qala fihimun nabi, sehingga Rasulullah bersabda, law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha muddu ahadihim. Jikalau seseorang kamu sugih banget nih di antara kita manusia nih, lalu besi emas sebesar gunung Uhud, besi emas nih, lalu diwakafkannya nang emas sebesar gunung Uhud itu bersedekah nih, ma balagha muddu ahadihim, tidak sampai kepada satu mud pun daripada mereka. Artinya sekecil amal sahabat pun tetap kada berimbang, masih ganal amal para sahabat. Jadi kita ini kayak banyaknya amal, masih banyak para sahabat. Bahkan disebutkan Rasulullah dalam hadis, seluruh makhluk di dunia ini aku dikumpulkan kebaikannya. Seluruh makhluk manusia nih ditimbang dengan kebaikan Abu Bakar, masih banyak kebaikan Abu Bakar. Walau nasibihi, separuhnya apalagi ada sampai. Walau anfaqa ahadukum mislal ardi dhahaban ma balagha muddu ahadim wala nasibihi sama. Wa huna nasbutu ba'dan min mawaqihim wa ahwalihim al kasbi wa talabi rizqi
Maka disinilah kami tetapkan bahwasanya sebagian cerita mereka para sahabat itu dan ahal ikhwal mereka itu tetap berusaha dan menuntut rezeki. Nah, jadi para sahabat yang mulia itu kalau pangsidin di sejadah aja berdiam ada. Artinya para sahabat itu juga berusaha. Nah, oleh karena itu kita hidupnya juga harus berusaha. Jadi doa jalan, usaha aja jalan. Jangan doa aja usaha kadada, salah juga. Atau usaha aja doanya kadada, salah juga. Jadi harus berimbang antara doa dan usaha. Maka kita meyakini usaha kita kadang memberi berkah, semuanya adalah karunia Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an allazi ajma'al muslimuna lahu bisawab fi fi'lihi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau mengumpulkan seluruh kaum muslimin dengan pahala perbuatannya, wabil adli bi jami' hukmihi, dan segala keadilannya pada segala hukum-hukumnya, afdalul khalqi ba'dan nabi bidinihi, paling afdal makhluk sesudah Nabi Muhammad di dalam agama. Nah, jadi kita wajib meyakini manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Sesudah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya adilnya luar biasa. Wa aqwamihim bi amrihi, dan paling lurus dengan perkaranya. Wa kana min amrihi lamastukhlifa, dan adalah perkaranya itu ketika beliau masih menjadi khalifah. Nah, jadi khalifah itu kita tuh jadi presiden. Jadi Abu Bakar itu jadi presiden tuh ditunjuk, disuruh presiden nggak ada hindak. Nah, berbeda lawan musim yahin ya kalau lah. Jadi pemimpin tuh mendaftar, minta pilih. Nah, kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah tuh ada dan haknya jadi pemimpin ditunjuk. Itu yang ngaran amanah tuh ya kayak itu. Ngaran amanah tuh orang menyuruh lalu kita melaksanakan amanah. Amun nang kita minta pilih itu kada amanah ngarannya, walaupun pada amanah sebenarnya kada amanah. Ngaran amanah itu disuruh orang hanya. Wa ajma'al muslimun ala amrihi anna ra'ya sa'li ala halihi. Nah, ketika beliau memerintah menjadi pimpinan, beliau tetap berusaha atas keluarganya. Nah, jadi jakai besokan ke kantor, bodek di kantor, begawi pulang. Nah, artinya melayani umat tetap jalan, menafkahi keluarga juga tetap jalan. Itu sidin. Wal ayasinu tarkuhu famada illa suqi muktasiban lahum wa sa'iyan alaihim. Terkadang beliau pergi ke pasar berusaha juga berjualan. Jadi berusaha berjualan itu kadang-kadang membuat malu kalau pangsupan atau jadi ustadz, jadi guru, kadang lagi berjualan, kadang lagi kepohomaan terlalu tinggi derajat. Kan berusaha itu karena adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Nah, sahabat Nabi Abu Bakar tetap berusaha. Nah, Fa'adrakahu ashabu Rasulullah, wa besok lalu sahabat lain bertemu. Ya Khalifah Rasulullah, irji fa inna alaika amral muslimin wa masalihim. Pian kedosa berusaha bercari, pian boleh kerja, pian mengurusi kaum muslimin dan pian pimpinannya. Apa jawab Abu Bakar? Faraduli fardun fa wafaqu fardi bihi. Nah, bujur aku wajib memimpin umat, tetapi memimpin keluargaku wajib juga. Nah, artinya apa? Umat digaduh, keluarga juga digaduh. Nah, ini sifat daripada sahabat Nabi Abu Bakar. Nah, lain kalau kita kebanyakan larut mengharungi umat, pas sedang di rumah kada harungi. Sama mudik aja jadi guru, anak orang dilajari, pas anak seorang udah dilajari. Nah, itu. Nah, Abu Bakar kada sini kada larut. Nah,
Jadi umat tetap dibimbing, kita tetap dibimbing. Nah, sama kita di rumah itu juga. Nah, penting kita mendidik keluarga kita. Andai kita tuh jadi pimpinan, jadi amanah dilaksanakan, tapi di rumah jangan tertinggal. Itu diantara sifat sahabat Nabi Abu Bakar. Yang kedua adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bil fadli wal qiyam bi auladihi kana ya'khudhu qutuhu wa qutu' iyalihi min baitil mal. Adapun Sayyidina Umar dia punya kelebihan. Beliau juga mengambil makanannya dan keluarganya daripada Baitul Mal. Nah, ini dalilnya orang jadi pejabat ada bergaji, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi sahabat digaji daripada Baitul Mal. Nah, jadi boleh aja. Kalau misalnya jadi pembakar ada gajinya, kalau mau makan gaji boleh aja. Karena dalilnya ada. Karena pemerintah atau jadi RT lalu diberi gaji berapa sebulan, halal aja, boleh aja. Hal tadruna mastahalla min hadzal mal saubaini lisyita'i wal qaizi. Nah, beliau mengambil harta itu disiden daripada harta apakah halal atau yang lainnya untuk pakaian dingin maupun pakaian yang panasnya. Hasil dari gaji itu ditukar hasil pakaian ke musim dingin dan musim panas. Wazaharan, dan beliau punya tunggangan juga. Nah, bisi kendaraan juga boleh. Wa quti rajulin min Quraisyin laysa bi arfahim wala bi audihim. Namun semuanya itu tidak membuat beliau menjadi orang yang lebih tinggi atau menjadi orang yang lebih hina. Artinya apa? Tetap memikirkan ke keluarga. Itu kehidupan sahabat yang kedua. Adapun yang ketiga Sayyidina Utsman. Ini manaqibnya nih hitungannya lah. Fakana misluhuma fil fadli wal qiyam bil amri wa laqad kana tijaratus sahabah. Nah, adapun Sayyidina Utsman ini punya kelebihan. Beliau usahanya berdagang. Nah, Sayyidina Utsman ini berdagang. Sayyidina Utsman ini orangnya pemurahnya luar biasa. Sampai Sayyidina mewakafkan sumur di Madinah itu, yang mana sumur itu adalah asalnya ampun orang Yahudi. Musim larang, lalu dilarangnya oleh Yahudi, ditukar Sayyidina Utsman. Mbah tukar sidin, dihadiahkan sidin kepada kaum muslimin. Nang sugih nang bermanfaat bagi umat. Wa kaja Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau punya kelebihan agama, ilmu dan hilm. Karena sakidalon bitamaratina. Sayyidina Ali jadi pemimpin, Sidin sambil berusaha apa gayun Sidin? Sambil mengambil upah menuang air untuk mendapatkan satu biji kurma. Sudah jadi pemimpin, Sidin gawin mengambil upah. Ya kalau pernah dalam riwayat itu kan, Sayyidina Ali boleh ke rumah, bedakon adakan nasi anak makan ya, lapar berjalan sampai ke rumah. Ujar Siti Fatimah, ya Abul Husain, wahai abahnya Husain, Hasan Husain, jangankan nasi, kami aja sudah 2 hari kada makan. Kami 2 hari kada makan ya. Nah, Ali boleh dikira ada makanan di rumah, sekalinya ada makanan, 2 hari dia kada makan. Nah, pada orangnya pemimpin nih, nah, lapar nih. Nah, supaya dapat harta apa kalau bang memalak lawan anak buah kada? Bacari Sidin, kampung keluar sebelahan orang kada kenal lawan Sidin. Mapa Sidin menimba sumur, karena seorang bahar itu sumurnya kan dalam. Mengambil upah mencibok, nah model bakat turul itu dah. Nah, upah ya aku akan banyu lah. Kita berapa upahnya, saya pergi ke rumah 2 minggu ke rumah. Nah, jadi artinya gawian mengambil upah. Jadi mengambil upah itu termasuk gawian yang halal juga ngarannya lah. Nah, mengambil upah itu bahasa ini ngarannya jasa. Kalau mengambil upah itu namanya jasa. Marimba kan mengambil upah jasa, maujik mengambil upah jasa, manaksi mengambil upah jasa. Itu jasa ngarannya, bedukang mengambil upah jasa, itu jasa juga ngarannya. Nah, ini dicontohkan oleh
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa kana lahu nadikhani, beliau punya dua tunggangan. Dan yang kilo alaihal idkhar, nang tunggangan itu bisa mengangkut barang-barang. Nah jadi yang ambil upah di usaha situ. Kemudian walamma akhan nabiyyu baina Amir ibn Rabi' Abdurrahman bin Auf qala Amir Abdurrahman hadza syatran mali. Nah, ada cerita sahabat Nabi ketika Nabi mengangkat dua orang sahabat, Amir bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, mengangkat berdua bedang sanak. Nah, beangkatan sanak saja kita. Nang saikong ni besi bini dua ikong. Nang saikong ni, nang saikong bujang, nang seekong bisi bini dua, bangkatan dasanak. Jadi ujar menahan bebini, pilih aja bini ke dalam mana, nang tuhakan anom kah, beli ke mahandak ku julung. Orang beri bila bangkatan dasanak tu sampai bini diculung. Ya boleh, dah boleh. Boleh, cuma kan ditalak dahulu, boleh. Itulah sahabat Nabi dalam hijrah dari hijrah dari Makkah ke Madinah tuh kayak itu, saking persaudaraannya nang Muslim zaman bahari tuh kayak itu, saking rakatnya tuh. Nah hijrah ke Madinah kan ada nang bujang, ada nang balu, ada nang baanakan. Nah, hijrah nih lah. Nah sesampainya di Madinah disambut oleh kaum muhajirin ini. Nang kada bahuma, ini ada pahumaan humai. Nang kada bisi tanah, ini tanah kuberi. Nang kada bisi rumah, ini rumah kujulungi. Nah anak bini kada berduit, pilih anakku ambil. Kada bisi anak, biniku dua, pilih aja kan bini mana. Beli kau hendak nanon, kujulung nanon. Ansak, lihat nanon toha, kujulung nanon toha. Kayak itu orang berita. Saking rakatnya tuh kayak itu beri. Nah tapi si Abdurrahman berkata apa? La hajatali bidzalika. Terima kasih biar menawari, tapi ulun kada bahajat lawan itu kan. Tahu diri pulang pun diri nih. Nang ditawarin nih. Ada kita kadang-kadang tahu diri. Bini kawan nang ditawari dicucurin. Dicucurin. Nah orang bari itu saking dekatnya tuh, artinya nangaran bedang sanak santu saling menolong, artinya sampai sejauh itu tuh dekatnya tuh. Nah kada aja sih dia nuko ada bahajat, cuma padahkan aku jadul lainnya ala sok di mana pasar. Nah, aku hendak berusaha. Nah apa mal da ila sok muktasiban ala nafsi pada situ pasarnya aku berusaha sinan. Artinya kada hendak nang manyadi itu kada. Ada kita kadang-kadang menyadi ya kalau menyadi pernah jorek kan lebih bini menyuruh aja bebini aja orang pun menyuruh aja dijorakan juga. Nah kan menyadi ngarannya. Ada kawan jorang sedang bebini sudah apa saudaranya menyuruh aja bebini aja orang pun menyuruh aja duitnya julungi juga ada celutak ngarannya. Nah ada si Dini ada hendak bebini pilih aja namanya. Nah tapi nang ditawarin ini orangnya qanaah. Nah kada usah jadinya aku berusaha seorang sejauh itulah sahabatnya. Nang kita nilainya adalah usaha kayak itu nak kadihindak menyadi itu kadihindak. Ada orang kita ketujuh menyadi ya Allah menyadi parahnya nang sudah jadi itu nah kayak gumbili orang menganggap itu berusaha ada batang gumili minta batang gumili tanam seorang kaina umur 4-5 bulan bahumbi hanya mencabut. Ada kita menyadi gumili orang di selongkar itu menyadi ngarannya. Putik daun pun orang jurang pun siapa tuh pun angah aja angah mana jurang bakula kata angah jalannya. Angah jalan itu menyadi ngarannya ya pisang aja lah pisang temen pisang orang memasak kalau menatakai kak anunya ada tinggal nang hujungnya lagi itu menyadi ngarannya.
Nah, orang kalau orang nanam menanam seorang, walaupun di tanah umum sama pisang tuh tumbuh di tanah umum, amun lain tanaman seorang, tetap lain ampun seorang, pasti ada nama-nama ya Allah. Nah itu dah sama dengan ayam ya Allah. Ayam, contohnya anak ayam, ambilnya di bekong, tinggalnya tulisan. Nah harus genalakan ya kira 3 bulan kau ambil pulang. Itu menjadi juga karetnya. Itu kisah guru Bahrina. Jadi sahabat Rasulullah ada kayak itu. Nah artinya selalu mengandalkan berusaha. Jadi kita ini berusaha. Wafatul haram terbiasa kebasal kasbi alat malin tayyibin darjin min ashabi la syakka fi wala fi nufusi bin syubhatan. Fahadhihi amsilatun wa adullatun ala syarbil kasbil harakah bila terkib min fi'li akabir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah di sini contoh yang menunjukkan betapa mulianya berusaha itu di dalam diri kita. Jadi berusaha itu mulia, itulah bukan berusaha itu sebagai sebuah kehinaan. Karena berusaha itu adalah ibadah. Wa kadzalika jatabi'an fasalaku hadhihi nahjil qawim radhiyallahu anhum wardahum summa ba'dahum min salafil ummah wa alahum minal ulama salihin ulaika alladziina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi. Mafatuhar rizqi wa asbabil ghina. Nah hanya kita mau dia masuk panjangnya anunya mukadimahnya berupa kali pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mafatuhar rizqi wa asbabul ghina. Segala kunci rezeki dan sebab-sebab menjadi kekayaan. Nah jadi yang perlu kita ingat, nangaran rezeki itu dua lah. Rezeki itu ada rezeki hissi, ada rezeki maknawi, atau rezeki itu nang zahir, atau rezeki nang batin. Jadi kita harus ingat ketika kita misalnya mengamalkan suatu amalan supaya kita perezekian, supaya murah rezeki, itu kalau bahasa kitanya nih. Nah perlu kita ingat nangaran rezeki itu dua, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir itu misalnya harta, duit, pangkat, jabatan, bisa anak, bisa bini, bisa harta, itu tuh zahir. Nah, ada pun rezeki nang batin, pikiran tenang, pikiran lapang, awak sehat, guring nyanyak, berurusan lancar, kada dipersulit, itu termasuk rezeki juga. Jadi ketika kita mengamalkan suatu amalan, terkadang kita itu seakan-akan mempunis Allah. Ya Allah, aku banyak dapat amalan ini, kada dapina lihat pian beri rezeki mengabulkan. Karena kita memandang rezeki itu nang zahir, padahal Allah memberinya bisa nang zahir, bisa nang batin. Nah, itu tuh. Jadi gitu, itu yang perlu kita camkan, bahwa rezeki itu ada dua, ada rezeki zahir dan rezeki batin ngarannya. Awak sehat adalah pikiran tenang, hati lapang, berduit kadang-kadang santai aja, kada kipuh ke jurang. Nah itu namanya kita mendapat rezeki batin. Nah terlebih-lebih rezeki batin yang paling harap itu adalah ma'rifat kepada Allah. Itu yang paling harap lagi rezeki batinnya tuh. Kita kenal ini Allah, kita kenal ini Rasulullah, atau kita kawa beramal beribadah, itu rezeki batin juga ngarannya. Kawa sembahyang, itu rezeki batin juga. Kawa nuntut ilmu, rezeki batin juga. Jangan dikira itu lain rezeki, jangan. Itu adalah rezeki batin ngarannya. Nah satu sebabnya adalah supaya kita dapat rezeki itu at-taqwa wal istiqamah. Nah pertama adalah kita bertakwa dan istiqamah. Apa itu takwa? Hiya aqrabut tariqin, itu paling dekat jalan, wa afdalul wasail, dan paling afdal perantara, litashilil arzak, supaya murah rezeki, wa taysirikul asir, supaya memudahkan tiap-tiap nang susah,
tiap-tiap nang sulit jadi mudah dengan cara bertakwa. Nah, uji orang bahari bertakwa itu iya tuh sembahyang tuh hai jangan tertinggal orang bahari ya tuh takwa dah. Kuncinya aja orang bahari supaya rezekinya mantu sembahyang jangan tertinggal dan sembahyang itu di awal waktu. Lancar tuh rezeki kita. Pokoknya bila waktu sampai sembahyang lapas semuaan. Bila waktu sembahyang sampai sembahyang zuhurnya kah, asarnya kah, maghribnya kah, isanya kah, subuhnya kah, bila waktu sampai sembahyang jangan ditunda. Nah itu nanti orang bahari itu supaya parjakian tuh amalannya sembahyang ya gitu. Ada kita kenapa jadi ngalih ya, jadi kita kadang-kadang sembahyang ya kita larut ya kan, sembahyang larut, sembahyang subuh jam 6, sembahyang zuhur jam 2, sembahyang asar jam 5, sembahyang maghrib jam 7, sembahyang isya tengah malam. Mbak mata guring dulu. Nah kan sembahyang aja dah. Tapi larut. Nah itu kan ada pas juga. Nah jadi salah satu pintu rezeki kita itu sembahyang di awal waktu. Dalilnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah mana tak menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kepadanya jalan keluarnya. Atau jalan keluarnya itu apa yang kita perlukan ada. Saat kita kesulitan ada jalannya. Saat kita memerlukan ada keluarnya. Ah kayak itu namanya yaj'al lahu makhraja. Artinya setiap ada masalah ada jalan keluarnya. Nah kayak itu. Setiap ada kesulitan ada solusinya. Nah itu. Jadi adalah sembahyang. Jadi sembahyang di awal waktu dan ditambah dengan istiqamah aja sedang tadi. Arti istiqamah itu rutin tetap. Termasuk istiqamah itu kita misalnya beramalan atau kita berwiridan atau kita tempat duduk sembahyang. Bagus duduk sembahyang itu jangan balik-alih yang wajib tuh di situ aja duduk. Misalnya kita sembahyang Jumat di masjid kita jaka kawat di sisi wajib tunggal. Nah jangan balik-alih. Arwah guru sekompol do bahari di Masjid Al-Karamah itu bertunggal sidin pintu kedua dari sebelah kanan masjid kita, pintu kedua kada mau balik situ aja duduk sidin. Itu namanya istiqamah. Karena istiqamah duduk ada kita beli-alih ya kalau lah. Jumat ini di sini, Jumat esok di sana, Jumat anu di belakang, di mana-mana hendak. Padahal yang bagus tuh betunggal sebenarnya. Cuma bila betunggal itu sebenarnya silau. Tahulah silau. Bila kadada ketahuan. Ya lah, bila betunggal itu bila kadada atau nak ada sidin yang manakah terjadi. Nah tepang silau itu jenis istiqamah tuh. Sama nuntut ilmu nih bagus aja. Jangan kawai istiqamah duduknya kayak ini. Jangan beli-beli mulai awal di situ aja duduk. Di situ aja duduk. Jangan beli-beli. Nah, enggak kayak situ aja duduk. Itu istiqamah ngarannya. Sebab istiqamah tuh rahmat Allah turun. Bila kita balik, kita orang istiqamah itu sama dengan orang mano menjujul pohon. Nah, mana mutik nior misalnya atau mutik asam. Sehari kada gugur, 2 hari kada gugur. Amun kita kada istiqamah, pas bebaya buahnya hendak gugur, kita balik. Orang lain duduk di sini, pas orang yang dapat buahnya. Karena kita balik. Nah, kalau istiqamah itu di situ harus. Itu fungsi istiqamah tuh. Termasuk duduk itulah kayak gitu. Nah, rutin aja itu termasuk istiqamah keempat ngarannya. Atau istiqamah bersedekah.
bisa juga. Maksud istiqamah sedekah itu bersedekah itu biar 1000 atau biar 500 tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi semusim. Berwakaf 5 juta tapi sekali aja puluhan tahun kada dengar lagi sidin 500 rupiah tapi saben minggu itu lebih abdal nang 500 tapi rutin saben minggu. Nah itu yang dicari Allah Ta'ala itu istiqamahnya itu al-istiqamah khairun min alfi karamah. Nah rutin aja tuh mata poratu bahari ada pian wah ini tinggal kalau gitu ngaran sidin bahari ingat ulun Satria Kaya Hati ngarannya tuh orangnya pembicaan ya membica tapi setiap bulan 1000 Satria Kaya Hati 1000 rupiah Satria Kaya Hati pasti saben Jumat tuh ada pengumuman ngaran Satria Kaya Hati ngaran sidin orang bahari istiqamahnya sampai arwah guru bahari sama sidin di majelis sampai sidin memperhatikan juga nang bangaran Satria Kaya Hati itu orangnya istiqamahnya 1000 sidin bahari itu oleh orangnya juga ngapa membica aja orangnya tapi rutin bersedekah itu. Nah jadi salah satu kunci pintu rezeki itu adalah kita tuh istiqamah rutin aja terus karena di istiqamah itu bagaikan menjujul rezeki itu karena suatu saatnya gugur gitu. Nah wa allahu istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Nah ya kalau orang jikalau dia istiqamah atas satu jalan niscaya akan kami tuangkan akan mereka itu akan air yang gadaka bahasa kita itu gadabukan guguran. Nah itu istiqamah. Wa ma'na al-istiqamah tarku ma nahaita anhu wa fi'lu ma amarta bihi. Ma'na istiqamah itu engkau meninggalkan nang ditegah dan engkau memperbuat nang disuruh. Fal ma'asi yuridu kal kufra, maksiat itu menghendaki engkau kafir, wa muzilun ni'am dan menghilangkan nikmat. Idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau di dalam nikmat pelihara. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am, dan bahwasanya maksiat itu menghilangkan nikmat. Nah, termasuk menghilangkan rezeki atau bahasa kita itu kada perezekian itu termasuk maaf bila kita mandi itu nah di kamar mandi betilanjang itu sama itu kada perezekian. Jadi walaupun di kamar mandi bila mandi jangan sekali-kali betilanjang jangan barang ibu cawat aja tukupi jangan mantang-mantang sorangan puloy jangan itu termasuk pada rezekian ya guru bahari itu karena kan membuka aurat bujur ya aurat makhluk kada melihat tapi kada ada rasa malu dengan Allah ada rasa malu. Nah itu kan kategori maksiat. Maka di sini fa innal ma'asi tuzilam, ingat ulun badi guru madahkannya saat masuk maksiat di sini mandi badi lain yang walaupun secara syariat membolehkan jadi dalam kamar tapi dia guru beri kada perezekian gitu. Nah kada perezekian. Nah itu biasakan. Makanya jangan kawan mandi itu gitu, jangan bercawat kau jangan juga beselar handap lah beselar nang apa beselar katok ngarannya nah ninggalin toto biasa ngalih betapi mandi itu supaya rezeki nyaman tadi rezeki nyaman murah rezeki itu arti tuzilu ni'am itu rezeki itu hendak gugur pada kita tapi kada jadi itu maksud tuziluni amto hendak gugur dah wadah kita tapi kada jadi akibat nah mudah kita termasuk juga kita berdusta ya itu juga kita berdusta sama berdusta tuh nang kada sadar kita tuh kadang-kadang model apa jurang bahasa tuh baluntawan kaharnya luntau pandir luntau itu kada
kada perjekian di orang bayar itu. Nah, makanya orang bari berkata jujur itu sebenarnya bagus para jekian. Berkata bohong atau luntau itu adalah panyial di orang bayar itu apa panyial, termasuk mandi berdilanjang sama sorangan udah lah ya lah, apalagi di Betang Becawat gini mandi di Betang Becawat kada perjekian aja kada perjekian. Maka doa kita kalau hidupnya supaya perjekian ya kalah, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Nah, mudahan kita kaum mengamalkan lah nasihat sidin. Nah, cuma istiqamah adalah mugamatan kita merubah diri itu kalau kita kada kawa kita memang merubah tabiat kita nang dahulunya nang kada baik dengan sim salabim kada kawa ada ikhtiar kita merubah diri kita gitu. Nah, kita merubah berusaha dengan kita walaupun sudah ini artinya kita merubah itu kada ada istilah kata-kata terlambat itu kada ada. Bila kita hendak berubahlah mulai dari tabiat kita nang baharina kada sesuai syariat kita tuh. Nah, waqad tara ayyuhal akhul karim man huwa ghaniyun yatamatta'u bi ni'am. Dan sungguh engkau lihat hai saudaraku yang mulia, siapakah orang yang kaya yang mereka menikmati segala nikmat. Wa huwa muqimun 'alal ma'asi, mereka mengakali atas maksiat. Lakinnahu hadhihi la tadumu tawilan. Orang yang maksiat itu kada lawasnya menikmati kenikmatan itu kada lawas jadi. Hatta tasiru niqamu fil hayat, sehingga dia jadilah mendapatkan kemurkaan di dalam hayatnya qablal maut, sebelum dia mati. Jadi orang yang maksiat itu kada sawat habis kinanya. Jadi orang yang berpuya-puya, mabuk-mabukan itu kebahagiaan semu satu mati aja. Kada sawat mati kan habis hartanya itu. Nah, di antaranya yang kada perjekian itu jasiden adalah khususan kabair, orang yang mengakali dosa besar. Seperti apa? Kalau uquq, orang yang durhaka. Nah, durhaka lawan kuitan itu sama kada perjekian juga. Lawan kuitan menjawab, lawan kuitan membihau, lawan kuitan mahwal, ya tak kada perjekian juga durhaka lawan kuitan. Nah, dan kuitan kita itu dalam bahasa agama itu 3 nang melahirkan abah mama, nang melajari ilmu paguruan, dan nang anaknya dijulung ke kita mintuha. Jadi nang wajib kita jaga itu 6. Abah mama 2, guru ada lagi bini 4, mintuha 2, 6. Itu tidak boleh kita durhakai kepada mereka. Apabila kita durhaka, itu termasuk juga penyial di dalam hidup kita. Makanya orang bahari itu supaya perjekian itu makanya bakti lawan kuitan. Nang kaya apa sih kira kuitan tuh himung. Bila kuitan tuh himung terus tuh nyaman rezeki itu. Nyaman rezeki kita tuh. Nah, soalnya senangnya doa kuitan itu pintu langit terbuka. Kuitan tuh lapang melihat anaknya gembira, kuitan tuh itu terbuka. Termasuk mintuha itu juga. Jadi kita nang kaya apa sih kira mintuha tuh senang lawan kita. Itu tuh. Jangan terbalik minantu jadi raja, mintuha kayak jadi pembantu, jangan. Itu kada mau menuntung bersugih juga, kada mau menuntung pesugihan. Jadi kuitan kita itu. Nah, jadi pertama durhaka, wazina, yang kedua zina. Nah, kayak apa aja sugihnya bila orang tuh berzina pasti habis. Baik zina apa namanya, zina asli maupun zina liwat. Zina asli itu kan asli berzina. Kalau zina liwat itu zina dengan tangan, lelaki dengan tangan, bibini dengan tangan,
atau zina dengan sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, zina juga ngarannya. Bahkan lewat itu lebih besar dosanya daripada zina beda jenis. Orang berzina laki-laki dengan perempuan adalah besar dosanya. Tetapi orang berzina laki-laki dengan laki-laki itu lebih besar dosanya lagi daripada berzina laki-laki dengan perempuan. Itu berzina sejenis, namanya dalam hukum agama liwat ngarannya. Ujar bahasa kita tuh telimpuak. Liwat telimpuak kalau. Nah, makanya ada terjadi itu di zaman Nabi Lot. Nah, Lot itu kan gelar sidin karena umat sidin itu liwat barataan. Jadi Nabi terus Nabi Lot. Nah, itu zina juga ngarannya. Jadi hati-hati. Wa aklu amwalin nas, memakan harta orang lain dengan bil batil, dengan cara yang batil seperti riba. Nah, itu yang kita jaga aja sih. Wa qad syahadana zalika bi a'yunina. Ujar musannif, ini sungguh kita saksikan sedang dengan mata kita sendiri. Kejadian kayak ini nang sidin sampaikan nih sudah terbukti jasidin orang mangin kayak ini kada mau nyaman hidupnya, nah durhaka, panjina, dan dengan harta yang batil seperti riba. Wal hayatin mudarrisah, dan hidup yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Nah, jadi yang pertama membuka pintu rezeki itu hendaklah kita tuh bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Yang penting kita tuh sembahyang, kita berusaha, kita sembahyanglah di awal waktu, berusaha kita. Pokoknya bila sampai waktu azan sudah berpikir di sembahyang. Ibarat ada tanggung, ayo secepatnya melapaskan tanggung gitu. Nah, pokoknya jangan diperlambatlah sembahyang gitu. Nah, insyaallah bila kita istiqamah, rezeki akan mudah kepada kita. Yang kedua, summa qala asyukur, yakni syukur. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita dalam taat amal ibadah. Allah tolong kita dalam berbuat kebaikan, panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah. وعلى هذه النية وقت صالحة إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.